Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Dibaca rofa karena menjadi khobar. Asalnya ada faslun. Ada adapun ini faslun yaitu fasal. Faslun yaitu fasal fi bayani tamassuki ahli Jawa, fi bayani dalam menjelaskan tamassuki ahli Jawa, pegangan ahli Jawa atau Nusantara. Dulu sebelum Indonesia namanya apa? Nusantara. Kemudian setelah merdeka menjadi Indonesia. Berarti kitab ini sudah dapat 100 tahun lebih. Berarti sebelum merdeka. Karena merdeka sekarang itu masih dapat berapa? Sudah 80 tahun. Kitab ini sudah dapat 100 tahun. Karena siapa yang nusun kitab ini? Yang ngarang adalah Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Karena itu disifati ahli Jawa, bukan ahli Indonesia, tapi ahli Jawa. Jawa itu berarti Nusantara. Di madhab ahli sunnah dengan madhab ahli sunnah wal jamaati dan jamaah. Wabayani ibtida'i zuhuril bid'ah, dan menjelaskan awal beberapa munculnya beberapa bid'ah. Wabayani dan menjelaskan ibtida'i awal zuhuri beberapa lahirnya atau munculnya al-bid'ah beberapa bid'ah. Wanti syariat dan tersebarnya beberapa bid'ah. Wanti syariat dan tersebarnya beberapa bid'ah fil ardi Jawa, di daerah Jawa atau di Nusantara. Negara kita ini sebelum Indonesia itu namanya Nusantara. Ketika menjadi Indonesia itu terpercaya ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Dulu semuanya Nusantara, jadi satu semua. Ya, semua namanya Nusantara. Itu merdeka baru terpecah. Ada Timur, ada Barat, ada Papua, ada pulau-pulau. Dulu satu yang Nusantara itu saja. Wabayani anwa'il mubtadi'in, dan menjelaskan beberapa macamnya orang-orang yang berbuat bid'ah.
wa bayani dan menjelaskan anwa'i beberapa macamnya al-mubtadi'in orang-orang yang berbuat bid'ah al-mawjudina yang ada al-mawjudina yang ada fi hadzal zamani di zaman ini fi hadzal zamani di zaman ini. Ini bab yang kedua. Bab yang pertama kemarin menjelaskan sunnah dan bid'ah. Bab yang kedua ini bab menerangkan pegangan orang Nusantara atau orang Indonesia, apa yang diikuti oleh mereka, apa yang diikuti oleh ulama-ulama. Dan juga nanti akan menjelaskan munculnya bid'ah. Untuk terkait bid'ah dan tidak kemarin itu sudah dijelaskan. Dan juga tersebarnya bid'ah juga akan dijelaskan kita. Seperti sekarang bid'ah ya tetap ada. Dan siapa orang yang dikatakan berbuat bid'ah zaman sekarang kerjakan itu. Ya depan kita itu banyak orang yang berbuat bid'ah. Tapi bid'ah itu ada yang kata Ibnu Abdus Salam, ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang wajib, ada yang boleh. Kalau bid'ah yang haram seperti aliran sesat, bid'ah yang wajib seperti belajar syariat, belajar tafsir, tafsir qorib, nahwu, sorof, itu bid'ah yang wajib. Kalau yang bid'ah yang sunnah bahasa Inggris, terus bahasa Jerman, terus ya kalau bid'ah ya apa yang boleh ya seperti hal-hal yang tidak ada di masa Rasulullah. Ada minum teh pucuk itu sulit ada. Dan kemarin sudah dijelaskan selama setahun. Mungkin kita ini nanti akan paling enggak ya, jangan tahu perkiraan 10 tahun. Dulu ngaji kitab ini mulai 2014, baru hatam tahun kemarin 2004 kali. Itu mulai jalan. Ya, kalau saya kan nggak nanti hatam, paham? Nanti hatam itu harus bisa. Tapi selesai ngaji, nanti kan ada pada bapak. Sekiranya sampai ketika boyong dari sini bukan pondok, itu berdebat dengan orang ahli-ahli bid'ah itu sampai mampu sebagai pembela pembentek ahli sunnah wal jamaah, berdebat dengan kelompok wahabi salaf itu sebenarnya bisa dan tidak bisa. Karena itu di kelas juga ini sudah dipelajari. Istilahkan apa di kelas A? Bisa dari kelas 7 sampai kelas 9 ada. Aliyah juga kelas 1 sampai kelas 12. Dari kelas 10 sampai kelas 12. Itu sudah berbentuk insan lagi. Kalau ini masih berbentuk aslinya, berbentuk teks aslinya, berbentuk asli. Kalau yang di kelas-kelas formal itu sudah berbentuk terjemahan. Kodakana sungguh ada muslimun al-aktori, siapa beberapa orang Nusantara, orang-orang muslim di beberapa
daerah. Pada karena sungguh ada muslimun aktori, siapa orang-orang muslim di Nusantara Al-Jawiyah yang semasa Jawa. Jadi ini moyang kita ini. Bil asmani di dalam beberapa zaman asalifati yang kuno, yang salah, yang dahulu, al-khaliyati yang sepi, mutafikil aroi yaitu satu beberapa pendapatnya, wal madhabi dan madhabnya, muttahidil makhwafi satu pengambilannya, wal masyrabi dan satu dasarnya, bukan masyrab tempat minum, dasarnya. Fakulluhum maka adapun semuanya muslimun aktor, orang-orang muslim Nusantara, fil fikhi di dalam ilmu fikih, fil fikhi di dalam ilmu fikih, alal madhabi atas satu madhab, alal madhabi atas satu madhab, ada visi yang indah. Madhab apa? Madhabil imami, madhabnya imam Muhammad bin Idris, Muhammad bin Idris. Wa fi usuluddin dan di dalam usuluddin, di dalam tauhid, alal madhabil imam Abdul Hasan al-Asy'ari yaitu atas madhab al-imam Abdul Hasan al-Asy'ari. Wa fi tasawufi dan di bidang tasawuf, wa fi tasawufi dan di bidang tasawuf, ala madhabil imam al-Ghazali mengikuti madhab Imam al-Ghazali, wal imam Abil Hasani Asy-Syadzili dan Imam Abi Hasan Asy-Syadzili. Radhiya semoga meridhai, radhiya semoga meridhai Allahumma siapa Allah anhum dari mereka. Mereka sama mereka siapa yang dimaksud mereka? Berarti siapa? Imam Syafi'i, Imam Abi Hasan Asy-Syadzili, Imam Ghazali. Ajma'ina semuanya, ajma'ina. Dulu ajaran yang masuk ke tanah Jawa atau ke Nusantara ini satu. Yang pertama membawa siapa? Yang pertama siapa? Wali Songo. Itu satu. Ada. Kalau madhab terkait dengan fikih berarti mengikuti Imam Syafi'i. Kalau tasawuf mengikuti Imam Al-Ghazali. Kalau tauhid atau sunnah mengikuti Imam Abi Hasan Asy-Syadzili. Satu. Kemudian setelah itu baca. Terus mengapa kok harus baca? Ya karena perbedaan pendapat itu adalah istilah ulama rahmat. Perbedaan ulama itu apa? Karena kalau sebenarnya satu mazhab saja kita kesulitan di dalam melaksanakan agama
sekarang ya. Jika menurut madhabnya Imam Syafi'i, ketika orang yang beli syaratnya satu, harus ada surat, saling menyerah barangnya, dan bayar dulu baru makan. Kalau seperti ini, saya beli teh butuhnya, ya berapa, 5.000, ini uangnya, ya saya beli, ya saya jual, harus diucapkan. Itu menurut madhab Imam Syafi'i. Kalau nggak ada syarat, kalau nggak diucapkan, berarti jual belinya nggak sah. Kalau tidak sah, berarti haram dimakan. Kalau haram dimakan, berarti tempatnya neraka. Zaman sekarang, kalau ikut Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, nggak ada syarat. Terutama beli di restoran sebenarnya. Ini Maret, bocor, cukup diambil di restoran. Krek, motor, apa lagi? Diadukan nanti, harganya diadukan alat itu berapa? Langsung mau balik krek. Menurut madhab Asy-Syafi'i nggak sah. Lagi sambil makan di warung atau restoran, biasanya ambil barangnya, beli sate, minuman, es teler, itu biasanya tidak bayar dulu, dimakan. Kalau sudah habis makan selesai, berapa jumlahnya, langsung total begitu. Itu menurut madhabnya Imam Syafi'i, dia sah. Dimakan dulu baru bayar, tidak boleh. Dibayar dulu baru makan. Itu menurut madhabnya Imam Syafi'i. Karena seperti itu, makanya perbedaan ulama itu butuh di mana? Jadi kalau mengikuti Imam Syafi'i nggak sah jual beli dengan apa sih, berarti mengikut. Ada pendapat yang lain yang memperbolehkan. Itu memang apa? Kita ulama hormati. Ya kan? Perbedaan ulama itu membawa memang harus berbeda. Contoh di lain. Di sini jadi pengurus mendengar. Katanya pengurus dan caranya pengurus, cara mendidik kalian sama caranya. Ya saya, Pak Nader, Pak Setika sama caranya. Kalau sudah lemes semuanya, ya kadang berangkat. Kalau keras semuanya, brutal anak-anak jadi kekerasan. Ada itu apa saya melengkapi. Itu perbedaan itu yang hapuslah. Kalau tak boleh di satunya, berarti itu di sama di sambil minta izin ke Pak Naber gak boleh, berarti izin Pak Syakur terkadang minta izin Pak Syakur gak boleh, itu Pak Naber sama. Dan ini jual beli sebenarnya pun Imam Syafi'i gak boleh, berarti ikut Imam Hanafi yang membolehkan. Contoh lagi teman-teman, jual beli online itu. Menurut Asy-Syafi'i, menurut kitab Duras, kitabnya Asy-Syafi'i, madhabnya Imam Syafi'i, tak ada yang membolehkan. Mengapa? Karena di antaranya syarat-syaratnya jual beli, satu, harus dilihat dengan mata. Dua, harus sering serah terima di tempat. Ketiga, harus pakai surat, saya beli, saya jual. Kalau online, masa dilihat barangnya enggak, dia gambarnya saja. Terkadang lu gambar gak sama dan faktanya, iya kan? Terus bayarnya gimana? Orang terkadang bayarnya pakai aplikasi, pakai banking.
ya kan? Ketika nyampe ke sini, terkadang nggak sudah terima langsung akan disponsor. Sedangkan di pos sapam itu dibawa ke dalam. Setelah terimanya kan? Ini mengikuti madhab Imam Asy-Syafi'i itu sah. Kalau nggak sah berarti jadinya Arab. Kalau Arab berarti dilakukan berarti dosa. Kalau dosa berarti masuk neraka semua saya jadi salah. Nah, karena itu perbedaan ulama itu memang itu dia. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.